Bupati Karimun Bapak Dr. Haji Aunur Rafiq SOS MSI membuka secara resmi seminar bermulanya penadbiran atau pemerintahan Karimun yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2022, lalu dilanjutkan pemukulan gong yang didaulat kepada Ketua Umum Lembaga Adat Melayu LAM Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum seminar dimulai, para narasumber, moderator, dan ketua tim perumus berfoto bersama Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Apa tanda si pokok resam? Bersama keladi, tumbuh menjadi. Apa tanda negeri berazam? Sejarah digali, menentukan hari jadi. Pembicara pertama, Putra Jati Karimun, Profesor Madya Datuk Perdana Dr. Haji Abdul Malik MPD. Guru Besar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang ini membawa peserta mengukah perjalanan sejarah. Lalu, bagaimana Karimun dalam penadbiran ataupun pemerintahan era Kesultanan Melayu? Menurut profesor yang juga tunak menekuni sejarah ini, Karimun dipandang sangat penting dalam korpus perjalanan kesultanan. Banyak peristiwa penting di Karimun yang dapat dijadikan tonggak dalam menentukan hari jadi, termasuk yang berkait kelindan dengan penadbiran semasa Kesultanan Melayu. Jadi Karimun berada di dalamnya. Sampailah ketika kerajaan kita yang terakhir. Pembicara kedua, Datuk Wira Raja Malik Hafrizal, seorang intelektual Melayu yang juga pecinta dan pemelihara manuskrip kuno. Putra sejarawan dan budayawan terbilang Raja Hamzah Yunus ini mengupas selayang pandang sejarah Karimun dari ingatan ke kenyataan. Bahwasanya selepas Traktat London 1824 yang membelah bagi Kesultanan Melayu, Karimun diperebutkan antara dua kubu yang didukung Inggris dan Belanda, sehingga terjadi tragedi penebangan tiang bendera di Karimun. Menurut Datuk Wira Raja Malik Hafrizal, Karimun merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah panjang ke Maharajaan Melayu yang dimulai dari Bukit Siguntang. Penerus daripada Kerajaan Johor, dan Kerajaan Johor adalah penerus dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Saya memulainya dari seperti yang diutarakan oleh Prof. Malik tadi, mulai dari Bukit Siguntang Palembang, Bukit Siguntang Mahameru Palembang. Jadi sisa-sisa bangsawan Sriwijaya yang kemudian ingin mencari satu kawasan baru untuk dijadikan negeri, kemudian mereka melakukan perjalanan, melakukan perpindahan dari Bukit Siguntang ke Bintan. Maka tokoh-tokoh seperti Sang Nila Utama, Demang Lebar Daun, Wan Empok, Wan Malini itu jelas dalam teks-teks sejarah yang menghubungkan peristiwa itu tadi. Kemudian dari Bukit Siguntang Palembang ke Bintan, kemudian pindah lagi ke Tumasik atau Singapura Purba. Kemudian Tumasik, Singapura Purba pernah diserang oleh beberapa kerajaan lain, pindah pula ke Melaka. Nah, di Melaka inilah menurut sumber-sumber bahwa Islam masuk ke dalam sendi-sendi pemerintahan Melayu. Masuknya Islam dalam sendi-sendi pemerintahan Melayu kemudian disahut pembicara ketiga, Tuan Dr. Andus Haji Raja Sirwansah, yang mengupas tuntas secara filosofi, religiusitas, dan adat, lalu menajam ke pemerintahan Amir di Karimun. Menurut pembicara putra Karimun yang juga seorang trainer dan motivator ini, sistem pemerintahan Amir berpaksi pada nilai-nilai Islam. Makanya Amir Karimun itu adalah kelanjutan daripada pemerintahan yang bersebut kesultanan atau kerajaan. Maka Amir itu singkatan daripada Amirul Mukminin. Sebab Karimun adalah nama daripada bahasa Arab, bukan daripada Karim dan Maimun. Karimun dikata mufrad, dikata Al-Karim.
Artinya mulia, orang Karimun ini mulia. Dan dijamakkan nun, Karimun. Artinya di Karimun ini terpancarlah cahaya kemuliaan dari pemerintahan yang berbasiskan Islam waktu itu. Terpancarlah ke pulau-pulau yang berada di sekitar Pulau Bari, Pulau Tulang, segala macam. Maka pemerintahannya dikatakan Amirul Mukminin. Jadi ada dua. Jadi kalau nanya dia pemimpin, Amir ada dua. Amir pertama itu urusan duniawi. Amir kedua dikatakan mukminun, urusan ukhrawi. Siapapun yang memerintah Karimun bertanggung jawab akan dua hal. Pertama urusan dunia, juga urusan akhirat. Itulah konteks daripada Amirul Mukminin. Pembicara keempat, Datuk Wira Aswandi Sahri SS, seorang sejarawan yang mapan menekuni manuskrip Melayu. Dengan gayanya yang tenang dan bersahaja, sejarawan yang memiliki beragam koleksi mulai dari manuskrip sampai benda-benda bersejarah ini mengupas sejarah awal pemerintahan Kerajaan Riau Lingga dan menukik tajam kepenadbiran di Karimun yang pernah diberi julukan Pulau Karimun Darussalam. Karimun besar dan Karimun kecil 1885 sebuah lukisan geografi. Jadi kita sekarang berada di pada salah satu titik dari satu dua dinasti yang tiga. Itu adalah Tanjung Balai. Jadi pada tahun 1855 dilukis oleh seorang penulis artikel koran Belanda yang judulnya Karimun Egani, Pulau Karimun. Sebagaimana dibentangkan tiga pembicara sebelumnya yang berkait kelindan dengan peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Karimun, Datuk Aswandi Sahri memaparkan data secara lengkap, termasuk tanggal, bulan, dan tahun setiap peristiwa. Paham tentang ini karena dia adalah mantan pedagang timah di Selatan. Tapi sayangnya ada Belanda dalam serangan itu. Jadi Belanda campurkan dalam serangan ke Karimun itu. Maka pecah perang Karimun pada 14 Oktober di bulan Peristiwa yang berawal dari penambangan timah perang saudara penunjukan wakil pemerintahan dan amir di Karimun menjadi benang merah dalam menelisik hari jadi Karimun. Baiklah kepada Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan hasil lulusan seminar bermulanya penampilan pemerintahan Karimun 2 Oktober 2022. Berdasarkan hasil seminar bermulanya penakbiran pemerintah Kabupaten Karimun yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di Karimun dengan menampilkan 4 orang narasumber, yaitu 1. Profesor Madya Dato Perdana Dr. Haji Abdul Malik MPD. 2. Dato Wira Perdana Raja Malik Afrizal. Ketiga, Dr. Andes Haji Raja Sirwansa. Keempat, Datuk Wira Perdana Aswandi Sahri SS. Menghasilkan kesepakatan dalam penentuan tanggal lahir Karimun dengan mengambil peristiwa. 1. Menjadikan peristiwa penunjukan Raja Abdurrahman sebagai wakil kerajaan dengan cap mohar tertanggal 1 Mei 1828. 16 Syawal 1243 Hijriah, yaitu tarikh pembuatan surat ingatan yang menjadi pedoman Raja Abdurrahman Ibni Raja Jafar yang di Pertuan Muda Riau 6 dalam memegang pemerintahan di Pulau Karimun sebagai hari lahir Karimun. Dua, julukan kehormatan untuk Pulau Karimun yang tertera dalam pembuka surat-surat yang dibuat Raja Abdurrahman, yaitu Karimun Darussalam yang bermakna Karimun negeri yang damai. Demikian hasil rumusan seminar bermulanya penakbiran Karimun, semoga dapat dijadikan penetapan sebagai hari lahirnya Karimun.
ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2022. Tim perumus Ketua Datuk Wira Perdana Raja Dr. Raja Susana Fitri MPD, anggota Arnistu Mairiza SH, Faizan Hakiki SS SAMM, Salvano Putra Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karimun, Rizdiansah Aliansi Budak Balai Bersatu, dan Sugianto. Dengan demikian disepakati dan diputuskan hari jadi Karimun jatuh pada tanggal 1 Mei 1828. Bapak-bapak, ibu, tuan-tuan, perempuan, hadirin peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya atas nama pemerintah yang dalam hal ini kami hadir diberikan kepercayaan untuk mewakili pemerintah dan Pak Bupati lagi berhalangan ya. Kami sama-sama memperjuangkan kegiatan ini dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan pada sore hari ini untuk menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara ini. Kegiatan pada hari ini adalah puncak dari apa yang sudah kita idam-idamkan, kita rancang, kita impikan dan sempat memakan waktu lebih kurang 6 bulan ya Pak Dian ya. Jadi rekan-rekan Budak Balai Bersatu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena di zaman kita ini, di pemerintahan era sekarang ini terwujud ya hari lahir Karimun sejak berdirinya pemerintahan sejak tahun 1828 yang kita hitung tadi, kita hitung lebih kurang 194 tahun ya. Sampai hari ini terwujud. Terkadang terus terang saya sampaikan, apabila kita ke negeri sebelah, baik Batam, Tanjung Pinang, Lingga, setiap tahun mereka memperingati hari jadi daerah mereka. Kita hanya memeriahkan, melaksanakan apel upacara hari jadi Kabupaten Karimun, yaitu pemerintah Karimun. Dan hari ini sudah terbukti atas inisiatif penggagas rekan-rekan yang terkumpul yang berasal dari beberapa OKP dan ditingkatkan hari demi hari, bertambah lagi OKP mendatangi kami ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi ini. Dan aspirasi inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Alhamdulillah berkat kerjasama antara adik-adik dari spontanitas terhimpun dalam sebuah organisasi yang merasa mempunyai peduli, merasa mempunyai keinginan yang sama, tidak lebih daripada itu, kepentingan lain kita ketepikan dulu. Kita sampaikan pada saat kita rapat bersama di dalam Budak Balai Bersatu bermacam warna yang ada di saat sekarang ini. Tetapi kita ketepikan itu semua, bahwa kita wujudkan keinginan kita, Kabupaten Karimun harus mempunyai hari lahir sesuai dengan sejarah berdirinya pemerintahan. 6 Oktober 2022, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dan sejarawan Aswani Sahri mendatangi Arsip Nasional di Jakarta untuk melihat dokumen asli surat ingatan yang menjadi dasar penetapan hari jadi Karimun, sekaligus mendapatkan salinan resminya. Sekembalinya dari Jakarta, Kepala Dinas yang membawa dokumen surat ingatan tersebut disambut penggagas awal hari jadi Karimun, yaitu Aliansi Budak Balai Bersatu, lalu diarah ke rumah kediaman Bupati Karimun. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah wala ilaha illallah wal akbar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini manuskrip salinan penunjukan Raja Abdul Rahman sebagai pemegang kuasa di Karimun telah sampai dibawa oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Suyanto dari Museum Nasional Jakarta ke Tanjung Balai Karimun. Oleh karena itu, untuk bentuk rasa syukur kita, manuskrip ini sudah sampai, maka kami meminta kepada Ustaz Budi untuk memimpin doa. Kepada Ustaz Budi kami persilakan. الذي تنال بالأوقات وتنفرج بالقرب وتنظر بالحوادث وتنال بالرعاية وحسن الرواتب ويستغفر ومموت الكريم وعلى آله وصحبه في كل حق ونقص في عدد كل معصية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب السلام أبواب الصحة أبواب العافية أبواب القوة أبواب الاستقامة أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. Kami bersyukur padamu ya Allah pada hari ini ya Allah. Telah datang ya Allah yang kami nanti-nantikan dan kami tunggu-tunggu ini ya Allah. Bukti manuskrip dari Arsip Nasional tentang pentadbiran. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga segala upaya yang dilakukan sempena menentukan hari lahir, hari jadi ataupun hari ulang tahun Karimun diberkati dan diridhoi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Thank you.